gabung teori ikhlas, dilatih bil ilmi. Saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi saya mengatakan 1 tambah 1 2 itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apa. Ya termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Yang fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu, tuku barang mahal. Sing fakir mau sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku kok ngopi gajah wong, paham ya. Mau 2.000 susuke piro terus jangan-jangan ndelok iwak-iwak. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna ainaika ila ma matta'ana bi aswaja minhum zahratal hayatid ya mesti linaftinahum fi hampir wis kadung delok wong liya mesti dadi fitnah. Syafi'i kata beliau fa innal ghina anisya'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya kalau nuruti kepengen, misalnya kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, ingin apa saja, tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin, sehingga mudah sekali. Makanya Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin, kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur, lalu kita rabbana lakal hamdu. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi diantara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu, orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah kabira, hanya engkau yang maha besar ya Allah. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madirin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Nah, sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah engkau. Makanya jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong, tanggamu ngrasani kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tombo, itu kula kurang. Pokoke ngono kabeh delok positif. Dawuh ulama tasawuf, kula jeling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat, kula apal makalah iki. Nafsuka matiyatuka farfuki. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraanmu sowan ning pangeran, farfuki ya kowe kudu mbok welasi. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Jadi mripat, wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok dicangkem mbok mangan, baru kayak mangan kayak kuat sholat, baru kayak cangkem kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Saya itu kalau tindak, kalau pergi itu ya sering marung ya, marung. Kadang-kadang penjualnya itu juga ada pakai jilbab, kadang suasananya juga enggak begitu syariah ya. Tapi kata bapak saya, ketika seseorang menjual gedang goreng, pisang goreng, menjual makanan, menjual minuman, itu artinya mereka ingin dagang, dan dagang itu halal ya. Dan itu artinya ingin ikut sunnah Rasul bahwa transaksi itu baik dan mencari halal itu ibadah. Jadi kalau kita bisa ingat-ingat sisi baiknya, kenapa kita ingat-ingat sisi kurang baiknya? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok nggak mati sekarang? Nggak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang, semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun tidak tahu caranya hidup kita. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditegur anak yang melarat, pese elek, orang lain ditegur anak Kiai Gus Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak itu orang iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan.
Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan, sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Makanya kata Imam Ghazali itu, kalau kamu ingin sopan gampang, melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil karena masih kecil kan, tentu secara dosa nggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Makanya ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia, karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta, kamu kasihkan fakir miskin, dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Karena yang kerja saya. Kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik